kita masih tercengang dengan berita-berita tentang penganiayaan yang terjadi di lembaga pendidikan. 3 kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, Makassar, dan Langkat, Sumatera Utara, membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian-kejadian ini? Pertama, kasus di SMA Tebet, Jakarta Selatan. Seorang siswa berinisial AA, berusia 16 tahun, diduga dianiaya oleh kakak kelasnya. Korban dikabarkan mengalami koma. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di lingkungan sekolah? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian ini? Keterangan ayah korban, M, mengatakan bahwa anaknya ditarik oleh kakak kelas 12 dan 11 dari area sekolah menuju keluar pagar sekolah. Korban kemudian dipukul hingga tak sadarkan diri. Mengapa para pelaku melakukan hal seperti ini? Apa yang membuat mereka ingin menyakiti korban? Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 8 Oktober, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saksi yang mengetahui kejadian ini kemudian melaporkan ke pihak sekolah. Pihak sekolah menghubungi keluarga dan membawa korban ke RSUD Budi Asih. Salah satu pelaku berinisial N disebut ikut membawa korban ke rumah sakit. Mengapa pelaku N ikut membantu membawa korban ke rumah sakit? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian ini? Kuasa hukum korban, Saud Hamonangan Turnip, meminta agar sekolah tidak menutupi kejadian dan meminta polisi untuk segera memeriksa pelaku. Kami akan menuntut keadilan sesuai hukum yang berlaku dan akan melaporkan kejadian ini ke pihak terkait, ya kata Saud. Pihak terkait yang dimaksud adalah Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, Kementerian Pendidikan dan Budaya RI dan Komisi 2 DPR RI, Bidang Hukum dan HAM, serta Komisi 10 DPR RI. Kedua, kasus di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang siswa SMA berinisial SMA, berusia 15 tahun, diduga dikeroyok oleh 5 orang pelaku yang merupakan seniornya. Orang tua korban telah membuat laporan ke polisi. Betul untuk laporan kami terima yang melapor orang tua korban sudah berjalan dan korban sudah lakukan visum, ujar Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana. Mengapa para pelaku melakukan hal seperti ini? Apa yang membuat mereka ingin menyakiti korban? Devi mengatakan korban mengalami luka lebam di bagian muka dan tangannya. Hal tersebut berdasarkan visum yang dilakukan korban di rumah sakit. Luka seperti di kepala dan tangan juga berdasarkan visumnya. Untuk penyelidikan kami melibatkan pihak sekolah, terangnya. Ketiga, kasus di Pondok Pesantren An-Nur, Langkat, Sumatera Utara. Seorang santri berinisial FAZ, berusia 17 tahun, membakar pengurus pondok pesantren. Korban Adab Auli, berusia 19 tahun, mengalami luka bakar serius hingga 80%. Polisi mengungkap fakta terbaru kasus tersebut. Mengapa pelaku FAZ melakukan hal seperti ini? Apa yang membuatnya ingin membakar korban? David mengatakan pelaku mengambil karpet dan memasukkannya ke dalam kamar korban yang tidak terkunci. Ia lalu membakar karpet tersebut dan menyiramkan pertalite yang dibawanya ke karpet itu lalu membakarnya. Jadi, waktu korban tertidur di kamar masjid, kamar tidur marbot, dia ambil karpet untuk tidur, dia siram pertalite ke situ, dia masukkan ke dalam kamar tempat korban tidur, dia sulut menggunakan korek gas, ujarnya. Pelaku FAZ sempat mengarang cerita terkait peristiwa itu. Usai membakar kamar korban, pelaku mengaku pura-pura tidak melakukan pembakaran tersebut. Pelaku pura-pura melihat orang lari dari TKP. Pelaku juga turut mengevakuasi korban. Setelah terbakar, pelaku lalu berakting dengan minta pertolongan para santri lainnya. Usai para santri berkumpul, pelaku juga ikut membantu memadamkan api dan mengevakuasi korban. Mengapa pelaku FAZ berbohong tentang peristiwa itu? Apa yang membuatnya ingin menutupi kejadian ini?
Kita masih tercengang dengan berita-berita seperti ini. Kita berharap agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di lembaga pendidikan. Kita berharap agar semua pihak terkait dapat menyelesaikan kasus-kasus ini dengan adil dan transparan.